Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube saya Wahyu. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman, bukan bermaksud menggurui ya, ini berdasarkan pengalaman saya bagaimana cara memperbanyak aglonema. Karena ada beberapa jenis atau nama ID aglonema yang memang sulit pengembangbiakannya. Kita sudah rawat beberapa bulan bahkan tahun tapi tidak beranak-anak. Nah, oleh karena itu supaya aglonema ini menjadi banyak, ada triknya begitu. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memperbanyak aglonema. Tapi sebelumnya mohon bantu like, komen, dan subscribe. Baik sobat semua, kita akan praktek bagaimana cara memperbanyak aglonema picroy dengan sistem potong batang. Namun sebelumnya, peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk memotong atau perbanyak aglonema ini? Yang pertama pisau ya, pisau yang tipis. Ini saya sarankan jangan sekali-sekali menggunakan golok, parang, apalagi menggunakan mesin itu ya, mesin sinso itu karena akan hancur semuanya. Nah kemudian ini ada alkohol, kemudian tisu, selanjutnya ada antrapol fungisida, ya, antrapol fungisida, kemudian juga ini betadine yang untuk luka itu kalau kita tergores pakai betadine, kemudian juga ada perangsang akar atau namanya ini cake fix ya, hormon tumbuh ini, kemudian juga ini tisu ya, tisu. Baik, kita praktekkan saja. Pertama kita buka dulu ini ya, kita lihat dulu akarnya. Ini akarnya cukup bagus ya, kita bersihkan dulu. Nah ini sudah bersih, kita lihat. Nah perlu diketahui juga oleh sobat semua bahwa aglonema ini di setiap ruas itu ada mata tunas ya. Jadi kalau ada ini satu, ini ada yang bakal tunas, ini ada 1, 2, 3. Nah setiap daun ini ada calon tunas di setiap batang daun itu. 1, 2, ini bisa jadi beberapa batang ya, yang tadinya sedikit bisa beberapa batang. Nah kita praktekkan saja begitu. Kita sterilkan dulu pisaunya dengan alkohol ini supaya tidak kena jamur ya. Nah cara motongnya saya akan menggunakan atau memakai daun pancing. Ini akan dijadikan daun pancing. Kegunaannya ini adalah supaya mempercepat pertumbuhan ya. Ini daun ini sebagai daun pancing. Nah caranya potongnya di sini, pas di bawah sini, di ujung sini, di bawah ruas yang atas ya. Tapi jangan sampai terkena ini calon tunas karena di bawah batang ini ada calon tunas. Kita potong-potong saja pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potek saja. Oh, nih, ini jadi satu ya. Kemudian ini insya Allah akan menjadi 1, 2, 3. Ini insya Allah akan menjadi tiga batang ya, 3 batang. Ini satu, kita simpan satu. Nah kemudian yang kedua, ini kita jadikan daun pancing. Seperti tadi, ini kita potong juga di bawah ruas ini, di bawah batang ini tepat ya. Kita putar, hati-hati jangan sampai calon tunas yang di sini terkena pisau. Nah, tuh kan jadi 2. Kemudian ini masih bisa
Nah, ini bisa juga dipotong ininya supaya gampang, dipotong daunnya dibuang supaya gampang kita potong di sini. Yang ini masih bisa kayaknya ya. Kita potong satu lagi tepat di bawah ruas ya. Nah, udah. Nah, setelah itu kita keringkan dulu ini. Kita lihat dulu ini ada spot merahnya atau tidak di sini, perhatikan. Nah, ini tidak ada spot merah, tandanya ini sehat ya, karena kalau aglonema yang tidak sehat ini terdapat bintik-bintik hitam atau warna merah, itu terkena penyakit. Kalau ini alhamdulillah bersih ya. Nah, kita bersihkan dulu. Ini pucuk namanya ya, pucuk. Kita bersihkan dulu. Ini juga sama, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu. Setelah itu kita kasih betadin. Betadin untuk menutup luka ya, supaya tidak terkena bakteri. Kita kasih betadin semuanya. Ini semua kita kasih betadin. Ditunggu kira-kira 15 menit sehingga betadinnya pakai sekam bakar, tapi kali ini saya tidak akan menggunakan media sekam bakar, tapi akan menggunakan pasir malang ya. Pasir malang itu ada beberapa jenis sebetulnya, kebetulan nih pasir malang yang kasar ya, pasir malang. Kemudian caranya kita masukkan pasir malang kira-kira setengah ya, kira-kira setengah ini. Setelah itu kita masukkan ini, tadi kita tutup. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih air. Kita kasih air ini.
Nah, airnya itu diusahakan jangan sampai, kan tadi sampai sini ya batangnya. Sampai sini diusahakan airnya di bawah batang aglonema ini supaya tidak busuk. Kita buang airnya. Udah satu ya. Kemudian yang kedua sama ya, seperti ini. Kita taruh lagi di sini, tanam. Sama dikasih air, dipadatkan ya, dipadatkan. Jadi fungsi pasir malang ini sebetulnya cuma untuk menahan aja, supaya untuk menahan tidak jatuh begitu ya. Nah, kurang sudah 2. Kemudian nah ini kalau ini saya menggunakan karena ada akarnya, saya akan menggunakan media ya, media biasa, media tanam. Kita masukkan lagi di sini seperti ini. Nah, kita isi lagi dengan media. Ini medianya sekam bakar ya, dan dicampur dengan pupuk. Ini induknya ya, induknya. Nah, kemudian ini ada 2 lagi, sama seperti tadi. Ini pucuknya ya, pucuknya ini. Udah jadi 1 2 3 4 ya, jadi 4 5 nih, yang terakhir 5. Satu batang menjadi 5 ya. Awalnya 1 batang menjadi 5. Insya Allah ini dalam jangka waktu 1 bulan, insya Allah ini akan tumbuh akar ya. Kita kasih air lagi, kita buang. Nah ini 1 2 3 4 5. Setelah itu kita kasih label ya. Di sini kita kasih label, ditulis label dan nama, atau kalau nama sih udah jelas ya. Kasih label tanggal dan tahun, supaya nanti kita bisa mengecek apakah ini sudah berapa bulan ini ya. Itu tujuan penempatan atau dipakai label itu. Nah, insya Allah ini akan jadi. Ini saya kasih contoh ini ya, yang sudah jadi. Kita singkirkan dulu, ini kasih contoh yang sudah jadi. Ini beberapa hari yang lalu, bisa dipraktek dengan jenis ID yang sama. Ini juga Big Roy nih. Nah, kita lihat nih, ini tanggal 24 Juli ya. Ini sekitar sebulan setengah. Ini di sini sudah tumbuh ini satu batang. Kemudian di sini udah tumbuh juga jarum ya. Ini dari satu pohon seperti tadi. Kemudian di sini kita lihat ini ada jarum. Kemudian di sini juga udah mau tumbuh nih, udah nongol mau tumbuh. Jadi ada 2 ya. Nah, kemudian yang ini, yang tadi pucuk seperti yang ini nih, ini pucuknya ya. Kita lihat dengan tanggal yang sama ini, apakah udah berakar atau belum. Ini kira-kira sebulan setengah lah ini. Nah, ternyata itu sudah mulai tumbuh akar ya. Nih, sudah ada tumbuh akarnya. Ini dalam jangka waktu 1 bulan setengah. Ini insya Allah jadi ya. Nah, mudah-mudahan ini pun sama seperti ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekali lagi mohon bantu like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.